Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Tentunya sudah siap ya. Hari ini kita masih membahas yang berhubungan dengan lingkaran. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang lingkaran? Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Adapun unsur-unsur lingkaran yaitu titik pusat berada pada titik O, jari-jari lingkaran berada pada titik OA, OB, dan OC. Diameter lingkaran berada pada titik AB, busur lingkaran berada pada titik AC, BC, dan AB. Kemudian tali busur lingkaran berada pada titik AC. Tembereng atau luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur, yaitu berada pada titik busur AC dan tali busur AC. Juring yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur yang diapit oleh kedua jari-jari, yaitu pada titik O, B, C. Kemudian yang terakhir apotema, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur, yaitu pada titik OE. Bahasan hari ini masih berhubungan dengan lingkaran. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sudut pusat. Kedua, sudut keliling. Yang ketiga, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Yang keempat, hubungan sudut pusat, panjang busur, dan keliling lingkaran. Yang kelima, hubungan sudut pusat, luas juring, dan luas daerah lingkaran. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu sudut pusat. Sudut pusat adalah sebuah sudut dengan derajat terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua buah jari-jari yang terletak pada busur lingkaran. Mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar pertama memiliki sudut AOB, di mana sudut pusat yang menghadap pada busur AB. Gambar kedua memiliki sudut COD, di mana sudut pusat yang menghadap pada busur CD. Kemudian bahasan yang kedua yaitu sudut keliling. Sudut keliling adalah sebuah sudut yang terbentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran. Mari kita perhatikan gambar berikut. Sudut BCA adalah sudut pusat yang menghadap pada busur AB. Kemudian gambar kedua memiliki sudut XZY adalah sudut pusat yang menghadap pada busur XY. Bahasan yang ketiga yaitu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Pada sudut pusat dan sudut keliling yang telah menghadap busur yang sama mempunyai sebuah hubungan. Jadi, jika pada besar sudut pusat telah diketahui, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama bisa diketahui juga. Hubungan antara kedua sudut tersebut bisa dinyatakan pada uraian berikut. Mari kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama, besar sudut pusat ialah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, yaitu sudut AOB sama dengan 2 dikali ACB. Yang kedua, besar sudut keliling ialah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama, yaitu sudut ACB sama dengan setengah dikali AOB. Yang ketiga, besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama yaitu sama. Pada kasus ini, coba perhatikan gambar berikut. Perhatikan sudut ACB, sudut AXB, dan sudut AYB. Ketiganya telah menghadap pada busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi, besar ketiga sudut tersebut adalah sama, yaitu sudut
ACB sama dengan sudut AXB sama dengan sudut AYB. Yang keempat, jumlah pada sudut keliling yang saling berhadapan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Hubungan di antara dua sudut keliling, sudut PSR dan sudut PQR, yaitu sudut PSR ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, bahasan yang keempat. Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan keliling lingkaran. Hubungan antara sudut pusat, panjang busur dengan keliling lingkaran, yaitu panjang busur per keliling lingkaran, sama dengan besarnya sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat dirumuskan panjang busur per keliling sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Untuk lebih memahami mengenai hubungan sudut pusat, panjang busur, dan keliling lingkaran, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Jika besar alfa sama dengan 36 derajat, dan jari-jari sama dengan 14 cm, hitunglah panjang busur AB. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mencari keliling lingkaran terlebih dahulu, yaitu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. K sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 14 cm. Sehingga nilai dari keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Kemudian, kita akan mencari panjang busur AB dengan konsep perbandingan nilai, yaitu panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Panjang busur yaitu AB dibagi keliling yaitu 88 cm sama dengan sudut pusat yaitu 36 derajat dibagi 360 derajat. Kemudian AB dibagi 88 cm sama dengan 1 dibagi 10. AB sama dengan 88 cm dibagi 10. Sehingga panjang busur AB adalah 8,8 cm. Selanjutnya, bahasan yang kelima yaitu hubungan sudut pusat, luas juring, dan luas daerah lingkaran. Jika sudut pusat diubah menjadi satu lingkaran penuh, maka luas juringnya menjadi luas lingkaran. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara besar sudut pusat, luas juring, dan luas lingkaran yaitu luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat dirumuskan juring per luas sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Untuk memantapkan pemahaman kita mengenai hubungan sudut pusat, luas juring, dan luas lingkaran, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Mari kita perhatikan gambar di mana besar alfa sama dengan 36 derajat dan jari-jari 14 cm. Hitunglah luas juring AOB. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mencari luas lingkaran terlebih dahulu, di mana
Rumus untuk mencari luas lingkaran yaitu L sama dengan Pi dikali R kuadrat. L sama dengan 22/7 dikali 14 cm persegi. Sehingga luas lingkaran yaitu 616 cm persegi. Sekarang, kita akan mencari luas juring AOB dengan konsep perbandingan nilai, yaitu juring dibagi luas sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat, di mana juring adalah AB dibagi luas, yaitu 116 cm persegi, sama dengan sudut pusat, yaitu 36 derajat, dibagi 360 derajat. AB dibagi 116 cm persegi sama dengan 1 dibagi 10. AB sama dengan 116 cm persegi dibagi 10. Sehingga luas juring AOB adalah 61,6 cm persegi. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah bisa memahami tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Apabila masih ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, sekian materi kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk mempelajari lagi materi yang telah kita bahas pada hari ini ya. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.